Halo adik-adik semangat belajar, bertemu lagi dengan saya Dewi Chandra Syahian di channel Decan Jaya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa. Begitu juga dengan sebaliknya, bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, mungkin kamu pernah pergi ke tempat ini. Nah, di tempat ini banyak sekali barang-barang yang diperjualbelikan. Nah, untuk menarik para pelanggannya, mereka biasanya membuat potongan harga yang dinamakan dengan diskon. Kalau kamu perhatikan, nah, bisa aja itu diskonnya sampai 50%, bahkan ada yang 20%, bahkan juga ada yang 45%, hingga sampai 75% juga ada. Nah, kenapa para penjual melakukan hal demikian? Nah, hal demikian untuk menarik para pengunjung, para pembeli untuk membeli dagangan mereka. Misalnya kamu pergi ke toko buku, di mana kamu bisa melihat ada diskon buku matematika kelas 5 dari harga 200.000, si penjual memberikan diskon sebesar 20%. Jadi hitungannya bagaimana? Hitungannya yaitu dengan cara kita cari dulu potongan harganya. Potongan harganya dengan cara yaitu persentase diskonnya kita kalikan dengan harga awalnya. Persentase diskon dikalikan dengan harga awal, berarti 20% itu berarti 20 per 100. 20 per 100 kita kalikan dengan 200.000, karena tadi harga awalnya 200.000, berarti kita akan dapat hasilnya yaitu adalah 40.000. Jadi si penjual tadi memberikan potongan harga kepada pembelinya dengan potongan harga itu 40.000. Dari harga 200.000 dapat potongan harga 40.000, sehingga si pembeli bisa membayar hanya 160.000. Nah, seperti itulah situasi yang pernah kamu lihat di mall atau dimanapun itu, di tempat jual beli dengan adanya diskon. Nah, tapi kali ini kita bukan membahas hal yang seperti itu, bukan membahas tentang potongan harga, bukan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan juga bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi desimal, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk pelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang persen dan pecahan desimal. Untuk yang pertama berarti bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Seperti yang kamu ketahui, pecahan biasa itu dia ada pembilang dan ada juga penyebut. Dan artinya untuk mengubah ke persen, kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100, karena persen itu adalah per 100. Caranya dengan cara apa? Caranya dengan mengalihkan atau membagikan penyebutnya menjadi 100. Contohnya ada 3 per 5. 3 per 5 itu berarti 5 adalah penyebut. Nah, 5 ini supaya menjadi 100 kita apain? Nah, caranya adalah dengan cara kita kalikan dengan 20. Jika penyebutnya kita kalikan 20, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 20. Ya, jadi jangan kamu kalikan penyebutnya dengan 20, tetapi pembilangnya tidak kamu kalikan 20. Jadi kita bisa dapat hasilnya yaitu 60 per 100. Jadi hasilnya adalah 60%. Seperti itu. Jadi pecahan persen dari 3 per 5 yaitu adalah 60%. Contoh yang kedua, itu ada 18 per 200. Nah, penyebutnya udah 200, berarti udah lebih dong dari 100. Nah, caranya bagaimana? Caranya penyebutnya tadi harus kita ubah menjadi 100. Jadi caranya itu berarti apa? 200 supaya jadi 100 diapain? Otomatis kita bagikan ya.
Nah, berarti 200 dibagi berapa supaya 100? Otomatis dibagi 2. Pembilangnya juga harus dibagi 2. Nah, 18 dibagi 2 kita langsung hasilnya adalah 9. Sedangkan 200 dibagi 2 hasilnya adalah 100. Jadi udah per 100. Jadi kamu bisa tentukan persentase dari 18 per 200 adalah 9 per 100. Artinya 9%. Seperti itu. Nah, namanya juga mengubah ke 100, berarti kita harus mengalihkan atau membagikan penyebutnya terlebih dahulu supaya menjadi 100, lalu pembilangnya juga kita kalikan dengan atau kita bagikan dengan bilangan yang sama. Bagaimana kalau soalnya 1 per 8? 8 ini kalau diubah menjadi 100 dikali berapa? Nah, pasti tanggung jawabnya tidak ada. Nah, sebenarnya ada. Mungkin dia desimal atau pecahan campuran. Jadi kita buat saja seperti ini. 1 per 8, 8-nya kita ubah menjadi 100 itu dikali 12 per 2. Berarti satunya juga kita kalikan 12 per 2. Nah, hasilnya adalah 12 per 2 per 100. Berarti 12 per 2% atau 12,5%. Itu untuk desimalnya. Nah, begitulah caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Bagaimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa? Tapi sebelum itu, kita masuk dulu cara kedua. Cara kedua ada cara mencari atau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya dengan cara apa? Caranya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Contohnya ada 12 per 15, berarti 12 per 15 kita kalikan 100%, sehingga kita dapatkan hasilnya 1200%, lalu kita bagikan dengan 15, maka kita temukan hasilnya adalah 80%. Ambil contoh yang lain, 2 per 3. 2 per 3 sama dengan berapa persen? Berarti 2 per 3 dikalikan 100%, sehingga kita dapatkan hasilnya 200 dibagi 3. Persen tetap. Berarti 200 bagi 3 adalah 66,66666 dan seterusnya. Kita ambil 26, masih ingat sifat pembulatan? Nah, kita ambil 26, berarti hasilnya adalah 66,67%. Jadi seperti itu, sangat mudah caranya untuk menentukan atau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, untuk selanjutnya bagaimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa? Nah, ini sangat mudah sekali. Kenapa sangat mudah? Karena kita tinggal membagikan per 100-nya untuk menyederhanakan. Jadi contohnya seperti ini. Kita ambil contohnya 5%. 5% itu sama dengan 5 per 100. Ya kan? Nah, 5 dan 100 bisa sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 5. Berarti kita bagikan dengan 5. 5 bagi 5 itu adalah 1. 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi pecahan biasa dari 5% adalah 1 per 20. Ingat, untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa harus mendapatkan hasil yang paling sederhana. Untuk contoh yang kedua ada 64%. Bagaimana dengan yang 64%? Yang 64% ini sama aja berarti 64 per 100. Kita cari pecahan biasanya, yaitu 64 per 100 udah pecahan biasa belum? Sudah. Tetapi kita harus dapatkan hasil yang paling sederhana. 64 dan 100 bisa sama-sama dibagi 4. Nah, 64 dibagi 4 sama dengan 16, dan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya 36%. Berarti 36 per 100. 36 dan 100 ini bisa sama-sama dibagi 4 juga. Berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi pecahan biasa dari 36% adalah 9 per 25. Seperti itu caranya. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Nah, pecahan biasa menjadi desimal. Jadi ini ada dua cara juga. Cara yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi per 10 atau per 100 atau 1000 dan seterusnya.
dengan cara mengalihkan atau membagikan penyebut dengan suatu bilangan. Jika sudah dikalikan atau dibagikan, maka pembilangnya juga harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kita ambil contohnya 2/10. Nah, 2/10 penyebutnya udah 10. Berarti kita tinggal langsung tulis saja 2/10 itu sama dengan 0,2. Desimalnya 1 jangan koma. Bagaimana kalau misalnya 3/5? Nah, 3/5. Ketika kita tahu pada 3/5, 5 itu belum menjadi 10 atau menjadi 100 atau menjadi 1000. Jadi kita ambil yang paling dekat dari 5, yaitu 10. Oke, nah, bisa nggak 5 dijadikan 10? Iya, benar, bisa. Dengan cara dikalikan dengan 2. Berarti 3 dikali 2, 5 juga dikali 2. Jadi hasilnya adalah 6/10. Jadi pecahan desimalnya adalah 0,6. Bagaimana kalau soalnya 13/25? 25 ini udah lebih dari 10. Mau dibagi berapapun, kalau dipikir-pikir nggak akan bisa 10. Oke, berarti kita ubah mana? Ke 100. Caranya bagaimana? 25 dikali berapa supaya 100? Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, tapi 25 dikali 4 dan pembilangnya juga dikali 4. Ya, pas dikali 4 sama dengan 52/100 untuk 25 kali 4. Berarti jawabannya adalah 0,52. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada 3/4. Nah, ini udah pecahan campuran. 3/4 bagaimana ya caranya untuk mengubah ke persen? Pertama sekali kamu ubah dulu ke pecahan biasa dengan cara 3 dikali 4 sama dengan 12, lalu ditambah ke 9 ya. Nanti jadi 15/4. Nah, udah 15/4. 4 itu bisa diubah ke 10 nggak? Nah, ternyata nggak bisa. Maka kita harus mengubah dia menjadi 100. Berarti 4 dikali 25 dan 15 dikali 25. Berarti 15 kali 25 sama dengan 375 dan 4 kali 25 sama dengan 100. Karena nolnya ada 2, berarti kita ambil ke dalam 2 tambah desimal. Berarti 3,75 kelebihan desimalnya. Oke, untuk selanjutnya ada 123/250. Nah, 250 ini berarti bisa aja kita ubah kemana? Ke 1000 bisa, ke 10 juga bisa, ke 100 juga bisa, tapi kita ubah aja ke 1000. Caranya bagaimana? 250 dikali 4 dan 123 juga dikali 4. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilang yang sama. 123 dikali 4 sama dengan 492. Sementara 1000 150 dikali 4 itu adalah 1000. Berarti jawabannya adalah 0,492. Jika ada 0, karena ada 1000 ada 3 nolnya. Seperti itu. Nah, begitulah caranya untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara yang kedua. Oke, cara yang kedua itu sangat simpel. Membagikan pembilang dengan penyebut atau cara bersusun ke bawah. Ini sudah kamu pelajari. 13 dibagi 15 sama dengan berapa? Kamu bisa bagikan dengan cara meminjam seperti itu, sehingga kita temukan hasilnya adalah bilangannya tidak bisa habis dibagi. Maka kita ambil 2 belakang koma, jadi kita dapat 13/15 sama dengan 0,87. Nah, cara yang kedua juga sama. 93/250 kita bagikan dengan cara bersusun ke bawah. Kamu bisa perhatikan dengan cara meminjam juga. Nah, hasilnya ini habis dibagi yaitu 0,372. Begitulah caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kalau kamu perhatikan, kita harus mengubah terlebih dahulu
pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke. Nah, misalnya contohnya 0,25. 0,25 karena ada dua angka belakang koma otomatis per 100, berarti 25 per 100. Apakah ini selesai? Belum. Kita harus mencari pecahan yang paling sederhana, bisa sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Itulah pecahan biasa dari 0,25. Bagaimana dengan pecahan biasa dari 1,5? Nah, ada satu belakang koma. Kalau satu belakang koma berarti per 10, ada dua belakang koma per 100, ada tiga belakang koma per 1000, dan seterusnya. Karena ini satu belakang koma berarti per 10, berarti 15 per 10. Oke, 15 per 10 apakah sudah sederhana? Belum, karena masih bisa sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 sama dengan 3, 10 bagi 5 sama dengan 2, berarti hasilnya adalah 3 per 2, atau pecahan campurannya adalah 1 per 2. Seperti itu. Bagaimana dengan contohnya 0,325? Ada 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Berarti 325 per 1000. Kita sederhanakan lagi, 325 itu bisa sama-sama dibagi 25 dengan 1000 dibagi 25, sehingga kita menemukan hasilnya adalah 13 per 40. Dan ini sudah pecahan paling sederhana. Seperti itu. Begitulah caranya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana? Untuk selanjutnya, apakah sudah mengerti? Nah, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Saya berharap kamu bisa mengerti, bisa memahami, dan semangat terus belajar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.